3.3a.9 Koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah pengembangan keterampilan guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid dengan tahapan belajar, prinsip-prinsip Meller, monitoring, evaluation, learning and reporting, serta manajemen risiko. Kaitan antar materi pada modul terakhir 3.3.a.9 merupakan modul yang memiliki keterkaitan antara semua modul yang pernah dipelajari dalam pendidikan calon guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.2, peran guru penggerak, mendorong kolaborasi antara guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3, visi sekolah, aset-aset yang dimiliki sekolah dimanfaatkan untuk usaha mewujudkan visi sekolah. Pada modul 1.4, budaya positif, membangun keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, pelayanan kepada murid-murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar murid. Pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pada modul 2.3, coaching, membangun bentuk kemitraan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif yang lahir dari dirinya sendiri. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran adalah mendorong suatu keputusan keberpihakan kepada murid dari seorang pemimpin pembelajaran dalam situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan benar versus benar. Dilema yang terjadi antara kedua pilihan benar secara moral namun saling bertentangan. Pada modul 3.2, pengelolaan sumber daya sekolah, pendekatan berbasis aset atau kekuasaan, asset-based thinking, merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Dan pada modul yang kita bahas sekarang adalah modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bagaimana pengembangan keterampilan skill guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid dengan tahapan bagian, prinsip-prinsip Meller, serta manajemen risiko. Yang pertama adalah tahapan bagian dengan pendekatan IA, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cochrane. Bagya diambil dari bahasa Sunda yang berarti kebahagiaan. Tahapan-tahapannya terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Setelah melaksanakan tahapan dari Bagya tentang program yang berdampak pada murid,
Maka untuk memastikan jalannya program dilakukan monitoring dan evaluasi dengan model Meller, singkatan dari Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting, atau monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan laporan. Monitoring dan evaluasi adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dari proyek atau program yang dilakukan. Menurut Casey Hobson, beliau menjelaskan bahwa monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis dari sebuah proyek atau program, dan evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Ada 12 prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman. Pertama, tahap awal mengetahui alasan mengapa monitoring dan evaluasi dibutuhkan. Kedua, menyetujui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, di antaranya relevan, berguna, sesuai waktu yang ditetapkan, dan kredibel. Ketiga, menentukan program atau proyek yang perlu dimonitor berdasarkan tingkat prioritas. Keempat, menentukan siapa yang terlibat dalam setiap tahapan monitoring dan evaluasi. Kelima, menentukan topik kunci dan pertanyaan untuk melakukan investigasi. Keenam, membuat klarifikasi sasaran, tujuan, aktivitas, dan langkah-langkah untuk berubah. Beberapa konsep penting yang menjadi kunci dalam strategi dan desain program atau proyek adalah dampak yang diinginkan, aim, tujuan, outcome, hasil cepat diraih dari suatu kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan program yang sedang dilakukan, semua yang diperlukan selama melakukan kegiatan program, inputs. Strategi dan desain program yang mencapai perubahan dapat dijelaskan dengan tahapan input, kemudian kegiatan, kemudian output, kemudian outcome, dan terakhir dampak impact. Ketujuh, mengidentifikasi informasi yang perlu diketahui baik kuantitatif atau data kualitatif. Kedelapan, memutuskan bagaimana informasi diperoleh. Kesembilan, menilai kontribusi atau pengaruh yang diberikan. Kesepuluh, menganalisis dan menggunakan informasi. Kesebelas, menjelaskan data. Kedua-belas, etika dan proteksi data. Dalam etika memproteksi data, semua peserta atau responden yang dilibatkan selama proses monitoring dan evaluasi wajib dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, learning, artinya pembelajaran. Menurut Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator perancang kerangka kerja pembelajaran learning meliputi 4 tingkat model. Keempatnya adalah 1. Fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. 2. Feeling, perasaan, reaksi emosional terhadap situasi. Ketiga, finding, temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Keempat, future, masa depan, menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Dan terakhir, laporan, reporting. Menurut Himstreet et al. 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Yang pertama adalah tahapan Bagja dengan pendekatan IA, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cochrane. Bagja diambil dari bahasa Sunda yang berarti kebahagiaan. Tahapan-tahapannya terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi.
dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Demikianlah koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan pengembangan keterampilan guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid dengan tahapan bagian, prinsip-prinsip Meller, monitoring, evaluation, learning and reporting, serta manajemen risiko.